Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhat talibat min fasli ats-tsani asyar kaifa halukunna la'alakunna fi khairin wa fi sihatin jayyidatin. Alhamdulillah fi hadzal yawm wa fi hadhihi al-hissah naltaqi linwasila darsana yani fi darsi al-faraid. وانتهينا من بعض المباحث منها يعني أن أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثلث وأصحاب الثمن وأصحاب الثلثين. ومن ذلك يعني أخذنا بعض فرض لأصحاب الفروض يعني منها عن فرض الزوج. نعم الزوج لها النصف والربع أو الربع ثم الزوجة لها الربع أو الثمن ثم يعني بنت أو بنات الابن. بنت إذا انفردت يعني لها النصف وإذا كانت اثنتين فأكثر فلها الثلثين ثم بنت الابن أو بنات الابن. بنت الابن إذا انفردت لها نصف وإذا كانت اثنتين فأكثر فلها الثلثين ثم أخت الشقيقة أو أخوات الشقيقات يعني أخت الشقيقة إذا انفردت فلها النصف وإذا كانت اثنتين فأكثر فلها الثلثين ثم يعني الأخير أخت لأب أو أخوات لأب. أخت لأب إذا انفردت لها النصف وإذا كانت اثنتين فأكثر فلها الثلثين. أصحاب الفروض كما قد عرفنا بأنها عشرة. وقد أخذنا بعض منهم. منها الأول آنفا من زوج زوجة بنت الابن ثم أخت الشقيقة وأخت لأب. إذن يتبقى لنا يعني بعض أصحاب الفروض الذي لم نبين وإن شاء الله في هذه الحصة نبين عن أصحاب الثلث ألا وهو يعني الأم منها الأم. أيها الطالبات ركزنا معي جيدا يعني الأم يعني هي من أصحاب الثلث. الأم ستأخذ الثلث من الورثة بثلاثة شروط. الأول عدم فرع الوارث. عدم فرع الوارث. وضح لكنا بمثال. الأول عدم فرع الوارث. عفوا لحظة. عدم فرع الوارث. المقصود من عدم فرع الوارث هنا مثلا هناك رجل اسمه محمد. رجل اسمه محمد. اسمه محمد. محمد طبعا ولد من أمه ونقول أمه يعني بعائشة. أمه يعني اسمه عائشة وأبوه اسمه مثلا أحمد. أبوه اسمه من؟ أحمد. ومحمد يعني تزوج بامرأة اسمه زينب. تزوج محمد بزينب. انظرنا هنا. محمد إذا توفي يعني ترك أبوه وأمه
zaujatuhu. Taib. Al-an. Masalan, Ahmad, yani Abu Muhammad, huwa tuwuffiya qabla Muhammad. Tuwuffiya qabla Muhammad. Khalas? Taib. Thumma ba'da dhalika bi syahran aw syahraini tuwuffiya Muhammad. Khalas. Ba'da syahr aw syahraini tuwuffiya Muhammad. Taib. Taraka Muhammad, yani Aisyah ummuhu wa Zainab zaujatuhu. Taib. Hal ladai Muhammad walad aw far'un waris? Tab'an laisa ladaihi far'ul waris. Laisa lahu bintun aw ibnun aw bintul ibn aw ibnul ibn. Laisa ladaihi. Idzan kam sata'khud al-um min warasati Muhammad? Tab'an sata'khud al-um kam thuluth. Limadha? Lianna laisa ladai Muhammad walad far'un waris. Wa Zainab zaujati Muhammad kam sata'khud? Sata'khud kam ar-rubu. Idza kana laisa ladai Muhammad far'ul waris. Taib. Wa nuqaddir al-an idza kana ladai Muhammad far'ul waris. Far'ul waris. Masalan, ismuhu Fatimah. Afwan. Ismuhu Fatimah. Taib. Hal sata'hud Aisyah al-an yani as-sulus wa Zainab ar-rubu? Taban la. Limadha? Lianna yani wujud far'ul waris. Muhammad ladai yani bintun Fatimah. Idza kana ladai Muhammad far'ul waris fa ummu Muhammad yani Aisyah hiya sata'hud as-sudus. Laisa as-thuluth. Taib. Lakin as-sudus yani laisa mabahasuna al-an, yani mabahasuna al-an fi as-thuluth. Khalas. Taib. Al-muhim. Taib. Ayuha talibat, Aisyah ummu Muhammad hiya sata'hud as-thuluth min warasati ibnihi aw bintihi idza kana laisa ladaihi far'ul waris. Ya. Ibu dia mendapatkan 1/3 dari harta warisan anaknya ketika apa? Si anak tersebut belum memiliki anak. Ya, belum memiliki anak. Nah, jika anaknya sudah memiliki anak, ya, contoh di sini ya, Muhammad. Ketika Muhammad dia sudah memiliki anak, maka apa? Tidak bisa ya. Aisyah sebagai umunya Muhammad, sebagai ibunya Muhammad, dia mendapatkan 1/3. Dan Zainab mendapatkan 1/4. Ya, kenapa? Karena misalnya kalau di sini ada anak, tidak bisa ya. Kenapa? Aisyah jadi 1/6 dan Zainab jadi 1/8. Taib. Kemudian syarat yang kedua, adamul jam'i minal ikhwah. Tidak adanya saudara, tidak ada kumpulan dari saudara. Artinya apa? Muhammad dia tidak memiliki saudara lebih dari 1. Contoh, ya, contoh. Oke. Contohnya ke sini, nomor 2. Misalkan di sini Aisyah sebagai ibunya Muhammad, ya. Kemudian di sini ada ayahnya Muhammad namanya Ahmad tadi ya. Dari hasil pernikahan mereka maka Muhammad lahir. Oke. Muhammad lahir. Kemudian Muhammad dia hanya sendirian atau misalkan Muhammad dia hanya punya adik 1. Dia punya adik berapa? 1. Namanya Tolha misalkan. Namanya Tolha. Nah, ketika
Muhammad meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris di sini ada Aisyah, ada Ahmad, ada Tolha. Ya. Oke, kita takdirkan terlebih dahulu Ahmad sebagai ayahnya Muhammad, dia meninggal dunia. Meninggal dunia terlebih dahulu. Ini yang pertama, meninggal dunia. Kemudian selanjutnya ada siapa? Ada Muhammad. Muhammad tak selang lama bisyahra au syahra ini dia juga meninggal dunia. 1 atau 2 bulan setelah meninggalnya ayah Muhammad, Muhammad juga ikut meninggal dunia misalkan, kecelakaan. Nah, maka yang menjadi ahli waris di sini siapa? Ada Tolha, ada Aisyah. Aisyah adalah siapa? Ibunya Muhammad, dan Tolha dia saudaranya Muhammad, seibu sebapak ya. Akhun syakik. Nah, maka Aisyah ya, dia bisa mendapatkan 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Muhammad. Kemudian Tolha berapa? Tolha baki. Ya. Tolha baki. Taib. Kenapa bisa mendapatkan 1/3 ya? Aisyah, ya karena di sini tidak ada jam'u minal ikhwah. Saudara Muhammad hanya satu saja, yaitu Tolha. Nah, sekarang kalau misalkan kita takdirkan seperti ini. Ya. Misalkan selain Tolha, Muhammad juga dia mempunyai saudara laki-laki lagi, misalkan namanya Zaid. Atau ya Zaid nggak apa-apa lah. Nah, apakah Aisyah dia bisa mendapatkan 1/3? Tidak bisa mendapatkan 1/3. Maka Aisyah mendapat berapa? 1/6. Kenapa? Karena di sini ada Karena fi jam'u minal ikhwah, adanya saudara yang itu ya lebih dari 1 orang. Ya, ada al-jam'u minal ikhwah. Banyak gitu ya. Atau misalkan 3 ya. Tambah lagi misalkan di sini ada 3 seorang perempuan namanya siapa? Namanya Fatimah misalkan. Maka Aisyah sebagai umumnya Muhammad dia tidak bisa mendapatkan 1/3 ya. Menjadi Menjadi 1/6. Oke. Bisa difahami ya? Berarti Aisyah ya. Di antara syarat Aisyah bisa mendapatkan 1/3 dari harta warisan anaknya yang ditinggalkan itu ketika Muhammad dia tidak memiliki saudara lebih dari 1 orang. Kalau Muhammad dia memiliki saudara lebih dari 1 orang, berarti ya ibunya tidak bisa mendapatkan 1/3. Berarti dikurangi ya, jadi 1/6 ya. Atau ya boleh ya saudaranya itu laki-laki semua. Misalkan saudara Muhammad laki-laki semua, seperti tadi siapa? Tolha dan siapa tadi itu? Ya, Tolha dan Zaid. Atau misalkan saudara Muhammad itu perempuan semua, Fatimah sama Siti misalkan. Ya, tetap ya Aisyah dia tidak bisa mendapatkan 1/3. Atau misalkan saudara Muhammad itu tinggal Tolha dengan 1 orang saudari perempuannya namanya Fatimah. Tolha dengan Fatimah. Tetap ya, Aisyah juga dia tidak bisa mendapatkan 1/6. Tidak bisa mendapatkan 1/3 afwan. Ya, Aisyah jadi mendapatkan 1/6. Ketika Ketika di situ ada jam'u minal ikhwah ya. Ketika saudaranya Muhammad itu lebih dari 1 orang ya, 2 ke atas. Ya, maka ya, Aisyah sebagai ibu Muhammad tidak bisa mendapatkan 1/3. Oke. Baik. Ini syarat yang kedua. Ya, mafhum ya, sudah difahami ya, syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga ya. Syarat yang ketiga alla yakunal mas'alah ihdal umariyatain. Nah, ini yang mungkin agak sedikit sulit ya. Masalah umariyatain. Masalah umariyatain ya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ini adalah masalah az-zawj kemudian wa ab. Ya, ketika seseorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan siapa? Meninggalkan ibunya, ayahnya, kemudian meninggalkan siapa lagi? Ya, meninggalkan istrinya. Atau misalkan seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ibunya, ayahnya, dan juga suami
suaminya. Oke. Ana ini kan ya. Yang dinamakan dengan masalah ihda umariyatain itu seperti ini contohnya. Nah, seperti ini ya. Ihda umariyatain itu. Masalahnya afwan. Misalkan seseorang meninggal dunia atau gini aja lah. Misalkan di sini ada seorang laki-laki namanya Muhammad ya. Kemudian Muhammad kan punya ibu namanya siapa? Aisyah tadi. Dan Muhammad juga punya ayah namanya siapa? Namanya Ahmad. Nah, kemudian Muhammad dia mempunyai istri namanya Fatimah. Nah, berarti ketika Muhammad meninggal dunia yang ditinggalkan siapa? Ayahnya, ibunya, dan juga Fatimah istrinya. Oke, kita ini kan di sini. Ya, yang ditinggalkan siapa yang pertama? Ada zauj. Afwan. Astagfirullah. Afwan. Oke. Mohon maaf ada sedikit kesalahan. Oke, Ana ulang ya untuk yang nomor 3. Di sini aja nih. Yang nomor 3. Tadi ya. Muhammad sebagai seorang anak, dia pasti punya ibu ya dan punya ayah. Nah, ibunya kita kasih nama sebagai Aisyah. Kemudian ayahnya dikasih nama Ahmad. Kemudian Muhammad dia punya istri Fatimah. Ketika Muhammad meninggal dunia, maka yang menjadi pewaris siapa? Ahmad, Aisyah, dan Fatimah. Istrinya, ibunya, dan juga ayahnya. Oke, kita rumuskan di sini. Di sini ada istrinya, zaujah. Kemudian di sini ada ayahnya atau ada ibunya. Kemudian di sini ada abun. Kita mulai dari ashab furud dulu ya. Kalau ab dia apa? Asobah. Zaujah. Ya, kita lihat di sini ya. Zaujah bisa mendapatkan berapa di situ? 1/4 dan 1/8. Zaujah bisa mendapatkan 1/4 ketika apa? Tidak memiliki anak ya. Hasil pernikahan Fatimah dengan Muhammad dia belum memiliki anak. Berarti ya ketika Muhammad meninggal dunia, Fatimah mendapatkan berapa? Sebagai istrinya Muhammad mendapatkan 1/4. Karena apa? Mereka belum memiliki anak. Nah sekarang ibu dan ayahnya dapat berapa? Di sini ada anak gak? Farmus nggak ada. Dapat 1/3. Gitu. Ayahnya dapat berapa? Dapat baki. Nah harusnya seperti ini. Ini lihat ya. Untuk apa? Contoh pertama. Oke. Kita ambil masalahnya. 4 kali 3 berapa? 12. 12 bagi 4 berapa? 3. 12 bagi 3 berapa? 4. 4 sama 3 berapa? 7. Berarti hasilnya berapa? Sisanya 4. Sisanya 4. Yang ini kita tinggalkan dulu. Kita kasih contoh yang lain ya. Kita kasih contoh yang lain. Di sini misalkan ada ibu namanya Aisyah. Kemudian Aisyah memiliki suami namanya Ahmad. Kemudian dari hasil pernikahan mereka punya anak 1 orang yaitu namanya Fatimah. Kemudian apa? Fatimah memiliki suami namanya Muhammad. Kita balik ya. Fatimah memiliki suami namanya Muhammad. Nah, misalkan Fatimah dia meninggal dunia. Nah, maka di sini yang ditinggalkan siapa? Ada suaminya, yaitu siapa? Muhammad, zauj berarti. Kemudian siapa lagi? Ada Aisyah sebagai ibunya. Kemudian ada Ahmad sebagai ayahnya. Ini yang ditinggalkan oleh Fatimah ya. Oke. Zauj dia mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/2. Kenapa 1/2? Karena Fatimah dengan Muhammad belum memiliki anak. Aisyah dapat berapa? 1/3. Ab sisanya.
Gitu ya. Oke, kita lihat. Ini contoh yang salah dulu. Nah, 2 kali 3 berapa? 6. Kita ambil di sini ruusnya 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Berarti jumlahnya berapa? 5. Sisanya berapa? 1. Nah, di dalam ilmu faraid ya, di dalam ilmu faraid tidak boleh bagi seorang laki-laki itu mendapatkan warisan yang lebih sedikit daripada siapa? Daripada seorang perempuan fi darajatin wahidah. Ketika mereka apa? 1 derajat. Contoh ya, ibu dengan ayah. Ini kan derajatnya sama ya, orang tua. Maka nggak boleh ayahnya mendapatkan warisan lebih sedikit daripada ibunya. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat ya di pembagian ini ya, ayahnya mendapatkan bagian 1, ibunya 2. Berarti apa? Ayahnya hanya sedikit ya. Ibunya lebih banyak daripada ayahnya. Nah, maka ya, masalah ini diselesaikan oleh Umar bin Khattab. Nah, kenapa masalah ini dinamakan Umariyatain? Karena yang menyelesaikan masalah ini adalah Umar bin Khattab. Oke, cara penyelesaiannya seperti ini. Kita ulang ya, zawuj, kemudian ada ada ab. Zawuj tadi mendapatkan 1/2. Ya. Zawuj mendapatkan 1/2. Oke. Dengan ab apa? Dapatnya sulusul baki. Ya, sulusul baki. 1/3 ya dari sisa. 1/3 dari sisa. Oke. 1/3. Berarti di sini ada berapa? Ada 6 ya tadi ya. Ada 6 karena di sini ada Berarti 6 bagi 2 berapa? 3. Ini dapatnya sulus al-baki. Dapat 3. Sisanya berapa? Sisanya 3 berarti ya. Nah, sisanya berapa? 3. Sulusul baki itu berarti sisa dari ini kan 6 nih. 6 dibagi 2 jadi 3. Sisa berapa? Sisa 3 lagi kan ya? Sisa 3 lagi. Maka 3 yang sisa tadi ya. Sisa 3 yang tadi itu dibagi 3. 3 bagi 3 berapa? 1. Ini simpan bagian untuk Kemudian bapaknya berapa? Bapaknya baki sisanya. Ya, sisa dari apa? Sisa dari 3 diambil 1 berapa? 2. Nah, si ibu ya, ketika di dalam masalah ini dia mendapatkan apa? Sulusul baki, sedangkan si ayah dia tetap mendapatkan al-baki gitu ya. Untuk lebih jelasnya insya Allah nanti Ana jelaskan kembali di pertemuan yang akan datang ya. Ini untuk masalah apa? Umariyataini ya. Ana ulang ya. Ini pendapat, ini pembagian yang salah seperti ini. Kenapa salah? Karena ya di dalam ilmu faraid tidak bisa seorang laki-laki dia mendapatkan warisan lebih sedikit daripada seorang perempuan ketika mereka di dalam 1 derajat. Ayah dengan ibu ya. Derajatnya sama kan ya, ayah dengan ibu, orang tua derajatnya. Tapi kalau kita bagikan seperti ini ya, bagian si ayah dia lebih sedikit dari bagian si ibu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia memberikan jalan keluar dengan cara apa? Ya. Tadi ya, si ibu mendapatkan sulusul baki, 1/3 dari sisa harta yang sudah dibagikan. Ya, tadi ibu sulusul baki 2 kali 3 berapa? 6. 6 dibagi 2 berapa? 3. Berarti 3 bagian untuk zauj. Sisa berapa? Sisa 3 bagian. Nah, sisa 3 bagian ini dibagi 3 oleh bagian siapa? Oleh bagian si umu. Ya.
bagian ibunya. Berarti sisa berapa? Berarti bagian si ibu berapa? 3 bagi 3 1 ya. Kemudian sisa berapa? Sisa 2. Berarti yang 2 itu untuk si ayah. Ini yang benar. Oke. Hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah untuk masalah yang awal tadi ya belum sempat Ana jelaskan. Keburu kesini dulu ya. Nanti insyaallah Ana jelaskan. Taib, naktafi bihadzal qadar wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikunna jami'an. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.